Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mariatul Kiftia Wasila, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia angkatan 2019A. Di sini saya akan memaparkan materi tentang kajian linguistik untuk memenuhi mata kuliah penelitian bahasa dan sastra Indonesia. Yang pertama yaitu pengertian linguistik. Linguistik adalah ilmu yang mempelajari, mengkaji, atau menelaah hakikat dan seluk bahasa, yakni bahasa secara umum yang dimiliki manusia sebagai alat komunikasi. Atau linguistik juga bisa disebut ilmu tentang bahasa atau ilmu yang menyelidiki bahasa secara ilmiah. Kemudian linguistik juga disebut seperangkat ilmu pengetahuan yang diperoleh dengan jalan penerapan metode ilmiah terhadap fenomena bahasa. Secara populer, orang asing menyatakan bahwa linguistik adalah ilmu tentang bahasa atau ilmu yang menjadikan bahasa sebagai objek kajiannya. Mempelajari linguistik itu sangat penting, karena bahasa adalah alat komunikasi utama pada setiap manusia. Kemudian ada cabang linguistik. Objek kajian dari linguistik adalah bahasa. Namun bahasa sendiri terdiri dari beberapa komponen pembentuknya, misalnya dalam konteks ujaran atau pengucapan. Bahasa dapat diamati dari bunyi yang dihasilkan, seperti fonetik. Fonetik adalah bagian dari linguistik yang mempelajari proses ujaran. Kemudian ada fonologi, yaitu bidang linguistik yang mempelajari fungsi bunyi untuk membedakan atau mengidentifikasi kata. Kemudian morfologi. Morfologi adalah cabang linguistik yang menganalisis struktur, bentuk, dan pembentukan serta klasifikasi kata-kata. Kemudian ada sintaksis, yaitu linguistik tentang susunan kalimat dan bagiannya. Dan terakhir yaitu semantik, adalah cabang linguistik yang mempelajari makna bahasa. Kemudian linguistik berdasarkan segi sifat telaah. Menurut Mulyastuti, berdasarkan bagian-bagian bahasa yang dikaji, linguistik dapat dibedakan menjadi linguistik mikro dan linguistik makro. Linguistik mikro hanya mengkaji struktur internal suatu bahasa tertentu atau struktur internal bahasa pada umumnya. Sementara linguistik makro mengkaji suatu bahasa dalam hubungannya dengan faktor-faktor di luar bahasa. Studi linguistik ini akhirnya melahirkan cabang-cabang linguistik seperti sosiolinguistik, antropologi linguistik, neurolinguistik, psikolinguistik, statistika. Kemudian cabang linguistik berdasarkan tujuan. Yang pertama, linguistik umum. Linguistik umum sendiri merumuskan bahwa semua bahasa manusia bersifat alamiah. Yang kedua, linguistik terapan adalah ilmu yang berusaha menerapkan hasil penelitian dalam bidang linguistik untuk keperluan praktis atau hal nyata dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang ketiga, linguistik teoretis adalah ilmu yang berusaha mengamati bahasa dari segi struktur bahasa itu sendiri. Kemudian ada linguistik berdasarkan aspek pendekatan objek. Yang pertama, linguistik sinkronis, yaitu linguistik yang mengkaji bahasa pada kurun waktu tertentu. Yang kedua, linguistik diakronis, merupakan linguistik yang mempelajari perkembangan bahasa dari masa ke masa. Kemudian yang ketiga, linguistik historis komparatif adalah linguistik yang mempelajari perbandingan antara bahasa-bahasa sekerabat. Kemudian yang terakhir yaitu syarat keilmuan linguistik. Yang pertama di sini linguistik memiliki objek kajian ontologi. Maksudnya linguistik sebagai ilmu yang memiliki objek kajian, yakni bahasa. Yang kedua, linguistik memiliki metode kerja yang dimaksud epistemologi, menelaah atau mengkaji bahasa sebagai objek kajiannya. Linguistik menggunakan pendekatan dan metode yang jelas. Kemudian yang ketiga yaitu linguistik memiliki manfaat kajian, aksiologi. Linguistik memiliki kegunaan yang sangat luas, baik untuk kepentingan ilmu bahasa itu sendiri maupun untuk kepentingan yang lain, baik secara teoritis maupun terapan. Sekian pemaparan dari saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.